Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian itu baik-baik aja ya. Ya, sekarang di sini aku ngelihat dari voting yang sudah kalian berikan adalah ingin tahu apa yang ingin dia bicarakan. Ya, itu votingnya 50%. Dan apakah ada potensi ia datang kembali? Ya. Oke, karena aku sayang sama kalian, aku akan bacakan dua itu. Kita akan ambil energinya dia, ya. Kita akan ambil energinya dia. Kita akan cek dulu di sini. Energinya dia siapa? Jadi, yang mungkin kamu mungkin tahu, ya. Dia ini sebetulnya mungkin juga memperhatikan kamu, ataupun kamu sudah tahu dia perhatiin kamu. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya, ya. Siapakah dia? Yang mungkin kamu tahu atau tidak tahu, yang memperhatikan kamu, dan apa yang ingin dia sampaikan dalam diam. Atau mungkin orang ini yang sudah melekat sama kamu. Ya, kita akan lihatkan ciri-cirinya. Jadi aku akan gabung ciri-cirinya, detail. Oke. Ciri-cirinya itu dia bisa aja LDR atau rumahnya jauh dari kamu. Di sini masih belum berani untuk menemui kamu, di mana dia ini masih berproses, ya. Dan aku akan lihat secara persona. Oke. Seorang peragu, cintanya itu ragu dikarenakan dia mungkin punya banyak masalah, ya. Orang itu sangat stabil, ya teman-teman, stabil. Tetapi sekarang masalahnya itu lebih kepada kehidupan dia, gitu loh. Aku nggak ngelihat dia statusnya itu menikah atau tidak, ya. Aku nggak mau ngebahas itu. Tetapi ini adalah seseorang yang benar-benar sepertinya stabil, ya. Orangnya tuh stabil. Kalau misalnya memang dia punya mau, ya itu kayak nggak bisa diganggu gugat, ya. Apakah di sini untuk mengenai umur? Mengenai umur, apakah umurnya di sini lebih tua atau lebih muda? Kita lihat, ya. Sepertinya ada yang lebih muda, teman-teman, ataupun minimal sepantaran, nggak beda jauh lah, ya. Jadi kalau umur itu fleksibel. Ada yang lebih tua di sini, ada yang sepantaran, ada yang lebih tua, dan ada yang muda. Jadi semuanya, ya. Kalau umur itu universal. Kita lihat lagi di sini. Apa kebiasaannya? Apa kebiasaannya? Di sini ada kartu Lovers, ada kartu Three of Swords, Lovers, Three of Swords, sama kartu Three of Wands. Begini, the Lovers itu dalam arti dia pecinta, ya. Saya nggak bilang ini adalah hubungan cinta segitiga atau gimana, tetapi kerap dia punya masalah sakit hati, ya, yang membuat dia juga sedih. Dan sekarang ini dia lagi cari chance atau peluang, lebih tepatnya seperti itu, cari chance atau peluang untuk menetralkan rasa sakit hatinya, karena dia punya kayak beban masa lalu, ya. Entah apakah dia pernah menikah atau sudah menikah, tetapi dia punya traumatik masa lalu yang sangat kuat. Aku lihatnya di sini. Apa hubungan kamu dengan dia? Apa hubungan kamu dengan dia?
hubungan kamu sama dia sepertinya dia banyak kayak mengacuhkan kamu ya dengan segala macam perhatian kamu di sini. Ataupun bisa kebalikannya, dikala dia memperhatikan kamu, tapi kamu secara ini kamu nggak sadar karena kamu fokus dengan pencapaian kamu sendiri, gitu. Ada kartu Six of Swords. Aku ngelihat sih gini loh. Mungkin ada yang sempat ditolak atau kondisinya sekarang dia makin kayak menjauh, pelan-pelan kayak hilang gitu dari hidup kamu. Dikarenakan dia tuh pengen kayak ngontrol diri, lebih ngontrol. Aku ngapain ya kayak ngemis gitu. Di sini sih dia lebih fokus kepada pekerjaan ya, untuk ngilangin sakit hatinya. Ya mungkin aja ini bisa sakit hati sama kamu karena kamu nggak ngereken dia atau kamu nggak tahu. Atau sepertinya dia pernah punya salah sama kamu kalau itu orang lama, ya. Ini lagi ada potensi keuangan yang sulit. Keuangannya sulit dan di sini ada kartu Queen of Cups. Artinya apa? Queen of Cups di sini galau, ya, banyak galau, banyak rasa yang tidak tersampaikan, sulit mengenai pekerjaan, emosi yang naik turun, tetapi dia berusaha untuk tenang, tetapi ya kelihatannya kayak bagus gitu, namun tidak baik-baik saja gitu ya, terhambat secara pikiran maupun secara sikap dan perilaku. Itu dia nggak bisa banyak teman-teman, nggak bisa banyak bertindak ya, segala macam kayaknya dibatasi ya. Yang dia bisa lakukan adalah dengan sabar gitu loh, pelan-pelan, walaupun itu kesannya lambat tetapi sure, pasti gitu loh. Kalian itu kayak acuh tak acuh ya hubungannya. Acuh tak acuh, terus yang aku bisa bilang sih antara peduli dan tidak peduli. Kartu Six of Swords ya, itu lebih kepada kalian tuh sebenarnya hubungan yang mandiri ya teman-teman, hubungan yang mandiri tapi posesif gitu loh. Walaupun kamu sibuk dengan urusan kamu, dia juga sibuk sama urusannya, tapi kalian kayak saling mantau. Dimana sih energi kalian itu sama-sama kayak saling melengkapi, menyeimbangi gitu loh. Yang pasti sih dikala dia lagi jatuh ya, sekarang dia tuh agak lebih tenang gitu loh, karena mungkin dia melihat spirit atau melihat sebuah semangat dari kamu tuh yang membuat dia kayak oke, aku harus bangkit, aku harus hidup gitu, nggak mau merasa jatuh lagi ya. Jadi memang flow emosi dia itu naik turun, tetapi aku ngelihatnya lebih seperti positif teman-teman. Nah itu dia ya, sesuatu yang positif, sesuatu yang dia ingin rubah di sini. Kemudian kita lihat sih sebetulnya perasaan dia sama kamu itu kayak apa ya. Apakah dia tuh memang benar-benar cinta sama kamu atau gimana? Apa sih yang mau dia sampaikan? Itu nanti ya pada saat terakhir kita akan bilang. Tapi kita harus deep down dulu seseorang dalam hatimu atau yang kamu tidak tahu. Itu perhatiannya kenapa ke kamu? Kenapa dia sangat intens gitu loh, mikirin kamu? Aku akan ambil satu aja. Dia melihat di sini ada sisi kedewasaan yang nggak pernah dia temuin dari siapapun ya. Kalau kita bilang sisi dewasa, mungkin aja di sini ya. Kalau dari segi umur mungkin dia lebih tua atau sepantaran, tapi ternyata pikirannya itu tidak sekuat dan tidak se-stronger kamu. Kalau kamu di sini sudah melewati banyak hal, banyak rintangan, ternyata dianya di sini juga masih gitu-gitu aja. Jadi kayak gini loh, berpacu dalam hidup. Ya, berpacu dalam hidup itu ada percontohan seseorang yang menginspirasi. Nah, inspirasinya itu adalah kamu.
Dia melihat sebuah kedewasaan, melihat sebuah sikap dari kamu yang bisa menghadapi segala situasi itu dengan baik, ya. Maupun kamu jatuh, kamu adalah orang yang cepat bangkit. Dan di sini aku ngelihatnya kayak apa ya? Sesuatu yang sudah selesai gitu loh. Ya, ada dari dalam dirinya itu yang mencari sosok orang yang memperhatikan dia, mungkin karena dia pernah kehilangan orang tua, pernah kehilangan sosok yang dia banggakan, ya. Kenapa di sini ada maturity? Karena dia butuh diperhatikan. Mungkin sosok yang memperhatikan dia itu sudah tidak ada. Bersama kamu, ya, dia melihat lagi adanya pertumbuhan dalam hidup. Semangat lagi. Sesuatu yang tadinya sudah layu, itu masih ada cabangnya, masih ada akarnya. Kalau tanaman dia bisa growth dan berkembang. Walaupun itu starting dari nol. Seimbang, ya, ini sama aja kayak The Temperance, ya. Karena ada kehidupan yang seimbang, karena ada kehidupan dari energi kamu yang membuat dia merasa bisa melewati masalahnya dia dengan bertanggung jawab, perencanaan yang baik, maka di sini ada keseimbangan. Dan dia lagi fokus nih juga, ya. Kamu tuh membuat dia tuh lebih fokus. Kenapa? Kalau kamu bisa, apalagi kalau kamu wanita, aku pria gitu, kamu bisa loh bangkit lebih apa ya, lebih alfa daripada aku. Kenapa aku nggak bisa seperti itu? Wow, keren. Di sini aku akan coba untuk ambil langsung aja, ya, inisialnya. Siapakah yang memperhatikan kamu yang tadinya kamu nggak tahu, dan seseorang yang dalam hatiku. Mungkin ini adalah nama yang sudah kamu tahu, atau inisial juga yang kamu belum tahu gitu. Kita akan ambil siapakah dia. T D I L H Z Q C X T S N. Ini adalah perwakilan, ya, teman-teman. Bagi yang tidak ada inisialnya di sini, nggak usah berkecil hati. Ini adalah perwakilan saja, perwakilan dari energi yang kita bacakan. Karena tidak mungkin 26 inisial alfabet itu aku buka semua, sama aja bohong gitu. Ya, teman-teman. Kamu mengajarkan dia sebuah arti kedewasaan. Kalau kita bicara masalah dewasa, kita tidak hanya tahu bagaimana kita bersikap, tapi kita tahu bagaimana kita tuh punya manajemen yang bagus. Karena tugas dari semesta, tugas dari alam buat kita, apa yang harus kita jalani, tanggung jawab itu juga makin berat. Semakin kita seiring waktu, ketika kita sudah mulai masuk ke jompo, itu baru diserahkan ke anak kita sebagai legacy. Ini loh yang belum aku selesaikan. Jadi selama itu, ya, kamu masih dapat tekanan-tekanan, ya, dari semesta, dari orang-orang di sekeliling kamu. Dan kamu harus berbangga. Kenapa? Karena kamu tuh menginspirasi. Ya, bagi di sini yang belum bisa menginspirasi orang, cobalah untuk menginspirasi. Coba kamu lihat, masa sih kamu nggak punya kelebihan? Oke? Apakah ada potensi ini untuk kalian yang misalnya dia jauh, ya? Potensi ketemu, dia mau bilang apa, ya? Kita akan cek di sini. Apakah ada keinginan dia untuk bertemu dan kapan itu? Di sini ada kartu Five of Cups. Artinya selama dia masih dalam keadaan riwah dan kecewa, dia masih belum bisa ketemu sama kamu. Apakah dia akan datang kembali? Ini kalau pertemuan, ya. Apakah dia akan datang kembali? Aku ngelihatnya kayak kartu Four of Pentacles.
Kita bisa lihat kalau kita gabungkan dua kartu ini, ada elemen emosi dan ada elemen dari Pentacles, yaitu duniawi ya. Urusan duniawinya belum selesai. Jadi dia masih banyak masalah yang sebelumnya itu mungkin kamu sudah tahu, atau ini masalah yang sedang dialami sekarang yang kamu juga tidak tahu. Kenapa? Dia belum siap untuk bertemu dengan siapapun di sini. Karena dia lagi kayak ngumpulin pundi-pundi kebanggaan dia, pundi-pundi uang, pundi-pundi materi, dimana sebelumnya aku ngelihatnya tuh kayak orang ini nggak percaya diri ya dalam menghadapi sebuah situasi. Kita akan cek dari angka numerologinya. Kita punya 11, kita punya 7. Oke. 11 dan 7. Orangnya itu gimana ya, suka akan kesuksesan, kemudian sukanya mandiri juga ya. Dia suka berbicara, kadang-kadang dia cerewet, terus dia suka bertemu dengan banyak orang. Dia itu perlu kayak gini loh, kalau mau bertemu dengan seseorang dia harus presentasi dulu modelnya. Itu untuk menuju apa sih? Untuk menuju sebuah kesuksesan. Orang ini ada sedikit potensi serakah, teman-teman. Maka kenapa uang itu segalanya buat dia. Ketika dia bertemu kamu, dia nggak mau merasa rendah diri. Jadi dia akan coba untuk mengimpresi kamu dengan bahwa aku punya kesuksesan di sini. Sudah ada yang kelihatan di sini. Gengsinya gede-gedean ya. Harusnya nggak perlu sih, kalau mau ketemu makan di warung pecel lele pun udah buat kamu happy sebetulnya. Ya, ini sudah aku jawab dari 3 itu, kita rangkum. Terus apa sih sebetulnya yang ingin dia katakan? Potensi yang ingin dia katakan dari kamu, apa yang ingin dia sampaikan walaupun kamu tidak mendengarnya. Dalam diam itu seperti apa ya? Apa yang ingin dia katakan terhadap kamu? Oke, kita udah ambil kartu-kartunya ya teman-teman. Pertama, dia tidak bisa berhenti parno. Dia itu punya overthinking yang besar. Jadi dia merasa kayak hubungan kita ini nggak baik-baik saja, atau aku ini tidak baik-baik saja. Gimana caranya aku bisa mengimpresi dan lain-lain ya, kayak gitu-gitu loh. Segala macam hal tuh dibuat khawatir sama dia, makanya pikirannya tuh overload. Sebenarnya dia punya sisi positif juga. Dia bilang, aku punya feeling tentang ini, bahwa aku itu sebetulnya memang terpesona sama kamu, tergila-gila ya, ingin bermanja-manja sama kamu. Aku akan tetap memilih kamu sih, itu sudah menjadi kepastian gitu loh. Cuman yang jadi masalah dia terlalu overthinking, karena dia merasa kayak nggak pantas gitu loh. Nah ini salah satunya ya, aku bekerja dengan tekun, bekerja sendiri ya, untuk memberikan kita berdua itu nasib yang baik. Kita punya masa depan gitu.
Kalau misalnya aku bersikap dingin atau mungkin aku diem saja, berarti intinya aku memproteksi diriku. Ya intinya orang ini nggak mau banyak rasa sakit karena sudah banyak sakit ya. Saat ini mungkin aku ingin walk away dulu, nggak terlalu dekat ya, karena dia fokus dengan masa depan. Namun sudah dipastikan pada akhirnya dia ingin grow old, pengen menua bersama kamu. Pada saat ini mungkin aku tidak bisa untuk datang atau tidak bisa dulu untuk memenuhi kebutuhan yang kamu mau, memenuhi keinginan yang kamu mau. Karena di sini aku melihat hidupku itu sedang lagi jatuh-jatuhnya, ya. Dan ini butuh proses. Kamu nggak bisa memaksa aku untuk selalu bisa happy gitu loh. Karena moodku itu berubah-ubah, ya. Mood dia sekarang itu sedang nggak baik-baik saja. Baru belajar untuk bertumbuh. Apakah dia baik sekarang atau tidak, ya kan? Tuh. Dia merasa kayak di reject, merasa kayak, ya mungkin kamu kalau tahu keadaan dia, kamu akan reject juga. Makanya dia selalu bilang sama kamu, mungkin aku kondisinya lagi begini, lagi begitu, tidak memungkinkan kita ketemu dan lain-lain ya. Karena ya malu. Mau ngomong apa, memang gak ada yang bisa dibanggain dari aku, beda kayak aku yang dulu. Atau mungkin ketika kamu pendekatan sama seseorang dan dia kayak yang reject kamu, ya. Itu nge-reject bukan karena nggak suka sama kamu, tetapi lebih kepada dirinya tuh nggak pantas gitu. Terus Kamela, apa nih yang bagus untuk aku? Aku harus bagaimana? Kita sampai pada final pembacaan ya teman-teman. Aku tidak akan membuka inisial-inisial lagi. Sudah kita diwakilkan dengan saudara-saudara kita. Ketika semua itu datang dari hati, itu nggak ada namanya benar atau salah. Segala macam keputusan yang sudah kamu buat, kamu akan mendapatkan sebuah pelebaran, atau kamu akan melihat sebuah pengertian cinta dan hidup itu lebih jelas. Di sini harus ada namanya memilih ya teman-teman, karena kalian saling cinta. Lakukan apa sih yang sesuai dari hati kamu aja. Kalau kamu di sini harus sengsara buat dia ya, kalau kamu happy silakan. Kalau misalnya kamu nggak mau sengsara untuk hubungan ini, silakan tinggalkan. Karena apapun pilihan kamu itu akan menjadi satu pelajaran di mana kamu bisa melihat realita dalam hidup. Jadi kita nggak halu-halu lagi. Selamat malam, see you when I see you. Selamat istirahat. And